Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menuntut ilmu lewat sabda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin wa muslimati wajib. Penekanannya bagaimana agar supaya umat Islam itu belajar ilmu, karena dari ilmu itu pintunya ilmu bisa tanggap, mata bisa melihat ada ilmu di situ, ada kebenaran di situ, bisa mendengarkan, bisa berbicara tentang kebenaran, yang semuanya terpusat dari sehat dan tidak sehatnya akal seseorang. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya mewajibkan ilmu. Ilmu itu harus dicari, tidak hanya dari tempat yang dekat, tapi di tempat yang jauh juga. Utlubul ilma walau bisin, kata Nabi. Tuntutlah ilmu, walaupun sampai ke negeri yang jauh, ke Cina. Tentu yang dicari ke Cina itu bukan ilmu agama. Kalau ilmu agama cukup dari Nabi, tapi yang dicari ke sana ilmu semuanya, ilmu pengetahuan. Bahkan lebih jauh dari itu, konsep long life education. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 432 surah Saba ayat 37. Halaman 432 surah Saba ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wala billati tuqarribukum indana zulfa wa ma tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafati aminun. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم.
wajib mutasil yang harus panjangnya 3 alif di tengah. Kalau mat-mat yang lain seperti mat jaid itu bisa panjang 2 alif, tapi yang ini 3 alif di tengah. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. Yang kelihatan tertulis di itu seperti ya, itu alif. Cuma alifnya alif layyina namanya. Pernah saya sampaikan bahwa alif itu ada 2 macam. Yang pertama alif mamdudah, alif yang memanjang. Kemudian yang alif ini itu alif layyina, alif yang lemah. Sama fungsinya seperti itu. Artinya ketika tanwin fathah waqaf maka berbunyi fathah, tidak kemudian berbunyi muftar tapi muftaro. Wa qala alladziina kafaru lil haqqi lamma jaa'ahum in hadza illa sihrun mubin. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ.
Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 322. Halaman 322 surah Saba, surah Al-Anbiya. Ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ternyata Allah menghendaki lain. Namun saya langsung dari Surabaya ke Banyuwangi. Perkiraan saya dari Madura langsung Kalibaru, kemudian besok dari Hall Jember, kemudian menginap di sini, kemudian besoknya Seninnya ke Banyuwangi takziah. Ternyata ini tamunya masih datang sini. Sudah kadung terlanjur dimajukan hari Minggu, mau dikembalikan lagi ke Senin. Kayaknya seperti apa, akhirnya ya begini, tapi tidak apa-apa. Hikmahnya kita bisa merubah pertemuan kita tafsir Al-Quran hari Senin itu berubah menjadi Minggu sehingga lebih leluasa waktu yang kita pakai. Baik Bapak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Sadaqallahul azim. Summa sadaqnal wa'da. Kemudian sadaqna, kami menepati janji. Kami menepati. Sadaqah itu benar, jujur, benar, sungguhan. Cuma kemudian sadaqna kami, kata Allah, firman Allah begini. Sadaqna menepati, artinya benar-benar melaksanakan. Hum kepada mereka, al-wa'da apa yang ditepati kepada janji. Tsumma sadaqna humul wa'da, kemudian kami menepati janji mereka. Kalau terjemah bebasnya seperti itu. Apa janji dari Allah Subhanahu wa taala? Janjinya adalah bagi mereka, bagi Rasul, bagi Nabi dan pengikut-pengikutnya yang taat dan patuh pada ajaran-ajaran Nabi terhadap Al-Quran dan kitab-kitab yang diberi tuntunan oleh Allah pada umat itu, Allah berjanji akan diselamatkan, akan dimuliakan, akan ditempatkan di tempat yang terhormat. Itu janji Allah. Sebaliknya, kepada mereka yang membangkang, menyombongkan diri, tidak mau beriman pada para rasul yang diutus oleh Allah dan pada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, termasuk pada Al-Quran, kepada mereka Allah menghinakan dan membinasakan. Sadaqna di sini kata dalam bentuk lampau.
kata dalam bentuk lampau, kalau dalam istilah tata bahasa Arabnya fi'il madhi. Jadi bentuk kata kerja bentuk lampau, fi'il madhi. Nah, kemudian kalau bentuk sekarang dan akan datang itu fi'il mudhari, bentuk sekarang dan bentuk, kalau bahasa Inggris apa? Bentuk inform ya. Bentuk sekarang dan akan datang. Nah, kalau bentuk madhi itu artinya bentuk yang sudah lampau, kata kerja bentuk lampau. Ini apa artinya? Bahwa Allah menyatakan ini dengan pasti. Tsumma sadaqnahumul wa'da. Maka kemudian kami pasti akan menepati janji mereka. Pasti akan menepati janji mereka. Jadi kepada mereka. Bentuk seperti ini banyak sekali dipergunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya ittarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ittarabatis sa'atu, kiamat itu sudah hampir, wan syaqqal qamar, dan matahari sudah terbelah. Kalau diartikan menurut kata bentuk fi'il madhinya, bentuk kata kerja lampau. Padahal bulan masih utuh. Bulan masih utuh. Tapi Allah menggunakan dalam bentuk kata madhi, fi'il madhi, bentuk kata kerja yang memberi makna lampau, sudah dilaksanakan. Padahal belum. Bulan masih utuh. Itu apa artinya ketika Allah menggunakan bentuk kata seperti itu? Bahwa pasti itu akan terjadi. Iqtarabatis sa'atu, kiamat sudah hampir, wan syaqqal qamar, dan bulan sudah terbelah. Padahal bulannya masih utuh. Itu artinya bahwa ini pasti akan terjadi. Sama dengan di sini. Tsumma sadaqnahumul wa'da, maka kemudian pasti akan kami tepati janji kepada mereka. Janjinya itu tadi, bagi yang baik-baik akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, dimuliakan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah. Tapi bagi mereka yang membangkang, mereka yang menyombongkan diri sehingga tidak percaya terhadap Rasul yang diutus oleh Allah, tidak percaya terhadap kitab Al-Quran, kalau ini dikaitkan khusus kepada orang-orang musyrik Mekah, maka kepada mereka akan dibinasakan. Pasti. Karena demikian janji Allah, dan janji itu pasti akan ditepati oleh Allah. Fa'anjaynahum wa man nasya'u, maka kami selamatkan mereka, para rasul itu. Kami selamatkan mereka, para rasul, mulai dari nabi sebelumnya. Nabi Lut diselamatkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, dan waman nasya, dan orang-orang yang kami kehendaki. Siapa mereka yang dihendaki oleh Allah untuk diselamatkan? Itu adalah pengikut para nabi dan para rasul. Wa ahlaknal musrifin, dan pasti kami akan binasakan al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas dalam keingkarannya terhadap Allah, ingkar terhadap kitab-kitab sucinya, termasuk pada kitab Al-Quran. Wa ahlaknal musrifin. Kalau ayat ini dikhususkan, dikhitabkan kepada orang-orang musyrik Mekah, maka mereka dibinasakan dalam peperangan yang terjadi di perang Badar dan sebagainya. Wahlak dalam musyriki. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Laqad anzalna, demi sungguh. Lamnya di sini lam qasam, lam untuk bersumpah. Laqad, demi sungguh. Qad itu sungguh artinya. Qad qamatis shalah, sungguh salat akan ditegakkan. Qad qamatis shalah. Jadi qad sungguh. Lamnya lam qasam, demi. Qad sungguh. Anzalna, telah kami turunkan.
anzalna, telah kami turunkan. Di awal pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran untuk penurunan Al-Quran ini, Allah untuk penurunan Al-Quran ini menggunakan dua kata, nazzalna dan anzalna. Pernah saya sampaikan itu. Kalau anzalna itu Al-Quran diturunkan satu kaligus dari Lauh Mahfuz, ke langit dunia, satu kaligus diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Kalau nazzalna itu artinya Allah menurunkan Al-Quran itu setahap demi tahap sesuai dengan keperluan. Itu nazzalna. Jadi begitu makna Al-Quran itu, mengandung rahasia-rahasia dan makna-makna yang dalam. Laqad anzalna, demi sungguh telah kami turunkan, kata Allah, ilaikum, kepada kalian semua, kitaban, satu kitab, fihi, yang di dalam kitab itu dzikrukum, ada peringatan terhadap kalian. Allah bersumpah telah menurunkan kepada kaum musyrikin Mekah itu sebuah kitab yang di dalam kitab itu termuat peringatan-peringatan untuk kebahagiaan hidup kalian. Ulama beda pendapat, ada beberapa pendapat di dalam kata dzikrukum ini. Ada yang memahaminya diartikan sebagai peringatan, zikir. Oleh karenanya Al-Quran itu selain nama Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, selain disebut sebagai Al-Quran, disebut juga Al-Zikr. Ada Al-Kitab, ada Al-Furqan. Jadi nama-nama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu kemudian setelah dikemas, dibukukan menjadi satu mushaf, nama-namanya selain nama Al-Quran itu nama Al-Zikr, peringatan, nama Al-Furqan, pemisah dari yang hak dan dengan yang batil, ada kemudian Al-Kitab, dari Al-Kitab la raiba fihi. Nah, zikir di sini sebagian ulama mengartikan peringatan itu. Peringatan merupakan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat kaum musyrikin Mekah untuk kemuliaan hidup mereka. Itu satu pandangan, satu pendapat. Dan pendapat yang lain, dzikrukum itu diartikan kemuliaan. Kalau kemudian diartikan bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan peringatan, maka khitabnya atau mitra bicaranya itu semua manusia. Bahwa di dalam kitab Al-Quran itu terdapat peringatan-peringatan, terdapat tuntunan-tuntunan untuk kebahagiaan hidupnya. Kemudian pada potongan ayat ini ayat terakhir, ada potongan akhir dari ayat ini, afala ta'qilun, maka kenapa engkau tidak berakal? Afala ta'qilun, kenapa engkau tidak menggunakan akal? Yang dari akal itu bisa kamu berpikir bahwa di dalam kitab-kitab suci, khususnya dalam Al-Quran itu terdapat bimbingan-bimbingan dan tuntunan-tuntunan yang mengarahkan kamu menuju kebahagiaan hidup. Kok tidak berpikir ke situ? Kemudian dengan gampang, dengan mudah kamu menolak Al-Quran. Ini kalau diartikan sebagai peringatan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian diartikan sebagai kemuliaan, bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu sebagai kemuliaan bagi bangsa Arab, itu diartikan bahwa
Dengan wahyu Allah yang terakhir yang turunkan kepada Nabi Muhammad itu diambilkan dari bahasa Arab atau terdiri dari bahasa Arab, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Arab. Termasuk orang-orang musyrik Makkah yang hidup pada waktu diturunkannya wahyu ini. Menjadi kemuliaan. Nah, sampai sekarang saja orang Arab mendapat cipratan kemuliaan dari agama Islam yang diturunkan di Arab, dari Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Kemuliaan seperti apa? Disebut-sebut. Oh, bangsa Arab. Bahkan bahasanya sekarang menjadi bahasa internasional kedua sesudah bahasa Inggris. Kan begitu ya? Iya. Jadi bahasa Arab itu menjadi bahasa internasional kedua sesudah bahasa Inggris. Yang pertama bahasa Inggris, internasional bahasa Inggris, karena Inggris itu suka menjajah, sehingga begitu menjajah meninggalkan bahasa di situ. Nah, saya pernah baca negara yang dijajah oleh Belanda dan negara yang dijajah oleh bangsa Inggris itu lebih bagus tinggalannya yang dijajah oleh bangsa Inggris, lebih pinter. Misalnya Brunei, Malaysia. Nah, di Indonesia dijajah oleh Belanda, walaupun Belanda berbahasa Inggris, nggak ada bahasa Inggris. Tapi Malaysia berbahasa Inggris, di Brunei berbahasa Inggris, walaupun bahasa aslinya ada di situ. Jadi lebih enak dijajah Inggris. Ya kalau dijajahnya itu sama-sama kayaknya. Kan begini, Bapak. Jadi Islam ini yang merintis kemajuan sebelum negara-negara Barat, Eropa itu maju, Islam lebih maju dulu, lebih dulu maju. Karena Islam sudah berkenalan dengan falsafat Yunani kuno. Falsafat Yunani kuno, Plato, Aristoteles itu diterjemahkan oleh umat Islam, diterjemahkan. Sehingga mereka orang-orang Barat, orang-orang Eropa dan orang-orang yang lain itu maju menimba ilmunya dari Islam. Dari Islam. Ya bayangkan selama kurang lebih 7 abad Islam itu memerintah. Spanyol itu dulu negara Islam di situ. Ada Cordova di situ. Ya. Jadi orang-orang Nasrani itu masuk Islam. Cuma karena yang di Spanyol itu Islam datang ke sana itu lewat peperangan, maka kemudian sekarang sudah berbalik. Islam sudah tidak ada bacaannya di situ, diganti dengan Nasrani. Beda dengan yang di Indonesia. Karena Islam masuk di Indonesia tidak lewat peperangan, lewat perdagangan, lewat dagang. Perang dagang itu kan lemah lembut. Mereka kepak nyeroteng, tak bentar dia tak padu juga. Lah begitu yang dibangun oleh Wali Songo ke Indonesia. Sehingga Islam di Indonesia ini aman damai. Tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersakiti. Tapi yang di Spanyol, Islam yang masuk di Spanyol, mereka penduduknya merasa tersakiti. Nah, sehingga setelah begitu, dalam 7 abad itu kemudian terjadi musibah-musibah. Faktornya dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal nyatunya karena Bani Abbasiyah, Bani Umayyah kemudian menguasai menjadi khalifah, kemudian berfoya-foya dalam kerajaan. Dari situ kemudian tidak memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan ini, yang dipikirkan hanya materi, keduniaan. Akhirnya rebutan di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, lemah di dalam, kemudian disusul faktor eksternal yaitu perang salib, kemudian bangsa Mongol yang menyerang Islam. Kitab-kitab Islam, kejayaan Islam dibakar semua. Nah, sekarang ini abad 15 Hijriah dicanangkan oleh tokoh-tokoh Islam dunia sebagai abad kebangkitan Islam kembali. Nah, sekarang kan 1443. Ini sudah masuk pertengahan abad ke-15 Hijriah. Nah, ini. Nah, untuk menuju ke sana tentu kita di lingkungan paling kecil, di rumah tangga kita sudah mulai berpikir ke sana bagaimana untuk mengembalikan kejayaan Islam yang selama 7 abad memimpin dunia itu. Jadi ini sejarah yang perlu disampaikan kepada anak cucu kita, bahwa orang-orang Eropa, orang Prancis, Jerman dan sebagainya termasuk Amerika sekalipun
Itu menimba ilmunya dari Islam. Dari Islam. Setelah Islam berhasil, orang-orang Islam berhasil menerjemahkan dari falsafat Yunani kuno. Tapi karena bimbingan Al-Quran. Ini zikrukum yang diarti sebagai kemuliaan. Artinya di sini Allah mempertanyakan, kenapa dengan diturunkan Al-Quran, Rasul Muhammad dari orang Arab, Al-Quran dari bahasa Arab, itu menjadi kemuliaan bagi kamu. Kenapa kamu tidak berpikir? Sehingga dari berpikir itu menggunakan akalnya bahwa ini merupakan kebanggaan dan kemuliaan. Mestinya kan langsung beriman, langsung tanggap. Tapi kenapa kemudian kalian membangkang dan tidak percaya kepada Rasul Nabi Muhammad dan kemudian tidak percaya pada Al-Quran? Padahal Al-Quran itu menjadi kebanggaan bagi kamu. Tapi ada pendapat ulama yang ketiga menganut kedua-duanya. Zikir di sini diartikan sebagai peringatan, tuntunan-tuntunan dari Allah, dan zikir juga diartikan sebagai kemuliaan, bagi bangsa Arab. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berakal? Artinya tidak menggunakan akalnya untuk berpikir ini. Kok Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah dimusuhi, padahal itu kebanggaan. Kok kemudian wahyu yang diturun itu berbahasa Arab dan kemudian menjadi Al-Quran, kok diingkari, dianggap sebagai mimpi yang kalut, sihir dan sebagainya. Apalah tak dulu, maka apakah kalian tidak berakal? Yang dengan akal itu kamu bisa memahami ini. Ini artinya kembali kepada penjelasan tadi awal bahwa sumber pengetahuan itu terdiri dari dua hal pokok. Yang pertama adalah dari wahyu, yang kedua dari akal. Nah, pintu untuk menuju ke akal ini ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengarkan, ada mulut untuk berbicara, dan indera-indera yang lain. Ini pintu ilmu. Pintu ilmu. Walaupun tidak sama akal ini dengan wahyu, karena wahyu tidak bisa diusahakan dan kebenaran mutlak, tapi akal tidak mutlak, kebenarannya masih relatif, masih nisbi. Walaupun seperti itu, Al-Quran atau Islam sangat menempatkan akal ini tempat yang tinggi. Buktinya ini antara lain, apalah ta'qilun? Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Sehingga dari akal itu berpikir bahwa di dalam Al-Quran itu ada kemuliaan bagi kamu, ada kebanggaan bagi kamu. Nah, terapan daripada penempatan Islam terhadap akal itu di tempat yang tinggi, bahwa di dalam taklif syariat, pembebanan syariat kepada umat manusia, yang kemudian kita kenal dengan istilah mukallaf, itu unsurnya hanya ada dua. Yang pertama, orang itu sudah sampai umur, dan yang kedua berakal. Jadi akal ditempatkan di tempat yang tinggi. Umur, kalau hanya umurnya sampai sudah 17 tahun, tapi dia tidak berakal, akalnya terganggu, gila misalnya, tidak dibebani oleh syariat. Itu apa artinya? Bahwa penempatan akal itu terapannya di dalam agama sangat tinggi, sangat tinggi. Walaupun sekali lagi tidak sama dengan wahyu. Terapannya lagi misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menuntut ilmu lewat sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimati wajib. Penekannya bagaimana agar supaya umat Islam itu belajar ilmu, karena dari ilmu itu pintunya ilmu bisa tanggap, mata bisa melihat, ada ilmu di situ, ada kebenaran di situ, bisa mendengarkan, bisa berbicara tentang kebenaran, yang semuanya terpusat
dari sehat dan tidak sehatnya akal seseorang. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya mewajibkan ilmu. Ilmu itu harus dicari, tidak hanya dari tempat yang dekat, tapi di tempat yang jauh juga. Utlubul ilma walau bisin, kata Nabi. Tuntutlah ilmu, walaupun sampai ke negeri yang jauh, ke Cina. Tentu yang dicari ke Cina itu bukan ilmu agama. Kalau ilmu agama cukup dari Nabi. Tapi yang dicari ke sana ilmu semuanya, ilmu pengetahuan. Bahkan lebih jauh dari itu, konsep long life education itu sudah diutarakan oleh Rasulullah sejak awal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini kalau minggu lebih santai. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebelum orang barat ahli pendidikan itu konsep long life education, kan bahasanya saja bahasa Inggris, tapi sebetulnya Rasulullah sudah mencanangkan sejak awal. Tuntutlah kamu kepada ilmu minal mahdi, dari buaya, dari ayunan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Artinya belajar sepanjang hidup. Ya tentu walaupun tidak harus dulu di bangku sekolah, kita masih dituntut untuk terus belajar, dituntut untuk terus belajar. Walaupun sudah profesor sekalipun, masih dituntut untuk terus belajar. Apalagi sekarang dengan perkembangan ilmu yang begitu cepat. Begitu kan Pak Guru ya? Ya. Jadi apa ini konsepnya long life education. Masih ingat dulu saya pernah juga belajar bahasa Inggris. Long life education. Long itu panjang, life itu hidup yang panjang, education pendidikan. Artinya pendidikan selama itu. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Nah ini semangat untuk menuntut ilmu ini, belajar ini yang semakin turun, semakin lemah. Perlu kita hidupkan kembali. Kita mulai dari rumah tangga. Dari rumah, anak dituntut untuk belajar, senang belajar, senang baca buku. Senang baca buku. Karena itu pintunya ilmu, lewat melihat, lewat mendengar, lewat mengucapkan. Dari pintu ilmu panca indera ini kemudian terekam dalam akal. Nah, setelah terekam, dikonstruksikan kembali menjadi pengembangan skill dan sebagainya, kemajuan. Apalah takkilun? Di dalam Al-Quran tidak hanya kata akal, takkilun, tapi banyak padanan-padanan yang dipergunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya, nadhara, memandang, melihat, artinya berpikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apalah tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Nah tentu tidak hanya melihat lewat mata, artinya setelah mata melihat, kemudian berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak memandang ilal ibili kepada unta? Kaifa khuliqat? Bagaimana unta diciptakan? Yanzuru bukan akal, tapi maknanya sepadan dengan akal. Ya dulu, apakah kamu tidak melihat, kamu tidak memandang ilal ibili kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan? Bapak-bapak mungkin tahu, unta itu dipadang pasirkan hidupnya untuk agar supaya menempuh perjalanan yang lama. Di dalam tubuhnya itu ada kantong air untuk menyimpan air. Coba bayangkan. Di dalam tubuhnya ada alat untuk menampung air. Minum, banyak persiapan melanjutkan perjalanan di tengah gurun sahara yang panas. Ini oleh Allah disindir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah engkau tidak melihat ilal ibili kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu
paling paling ikhlasnya binatang ketika mau disembelih. Kalau yang umroh atau yang haji sudah tahu ini di tempat pemotongan itu tong tibi. Bahkan di dalam akidah, dalam keimanan, tidak sah imannya seseorang kalau kemudian taklid iman itu. Ikuti orang, mengikut orang. Beriman kepada Allah karena ikut ayat. Beriman kepada Allah karena ikut guru. Itu di khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak sah iman seseorang seperti itu. Kenapa? Karena tidak menggunakan akalnya untuk menganalisa. Kenapa harus saya percaya pada Allah? Beda dengan syariat, soal ibadah misalnya, sholat misalnya. Itu harus, kalau tidak mampu sendiri ijtihad, harus mengikuti pendapat orang lain. Di bidang syariat, sholat misalnya. Kalau orang mau sholat harus ijtihad sendiri. Kapan sholatnya? Ilmu baca Al-Qur'annya saja tak bisa. Kalau dalam urusan sholat, ibadah, urusan syariat masih harus menggunakan akalnya sendiri. Kapan mau sholat? Puasa misalnya. Kapan mau puasa? Kalau harus ijtihad sendiri. Tapi di dalam akidah, keimanan, orang wajib menggunakan pikirannya, akalnya, mencari fakta. Bagaimana kok kemudian harus ada Allah? Ini akal. Oleh karenanya di dalam kitab-kitab tauhid itu tidak ada hukum itu wajib, sunat, mubah, haram, tidak ada. Yang ada hanya 3. Hukum akal, wajib akal, mustahil akal, dan jaiz akal. Ketika kita berbicara tentang urusan akidah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukumnya lain dengan hukum fikih, hukum syariat. Kalau hukum syariat ada 5, ada hukum wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh. Ini dalam hukum syariat, dalam fikih, ibadah, soal ibadah ini. Tapi dalam akidah sekali lagi itu tidak ada hukum 5 ini. Yang ada hanya hukum 3. Wajib akal, mustahil menurut akal, dan jaiz menurut akal. Dari sini kemudian ulama-ulama terdahulu menciptakan aqaid seket itu. Aqaid seket itu ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang wenang bagi Allah. Ada yang wajib bagi Rasul, ada yang mustahil bagi Rasul, dan ada yang jaiz bagi Rasul. Yang semuanya dihimpun menjadi aqaid seket 50. Wujud, qidam, baqa', mukhalafat hawadits, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali kepada pokok persoalan bahwa Islam sangat menempatkan akal ini, walaupun tidak sama dengan wahyu, menempatkan akal di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Walaupun itu tadi orang dalam keimanan ikut orang lain misalnya, karena saya Islam, saya ikut Islam. Walaupun dikhilafi ulama khilaf orang seperti itu. Ada ulama yang mengatakan itu imannya masih dianggap sah asalkan betul-betul takning oke. Takning oke. Apa takning ngetek-otek, mantap, kipar saja ke Allah. Walaupun hanya ikut ayahnya. Kenapa kamu beriman? Ya karena ayah saya begini, mbak saya begini, guru saya begini. Walaupun ini masih dikhilafi ulama, khilaf ulama. Yang paling bagus iman itu adalah mencari sendiri, menggunakan akalnya dengan menganalisa dunia ya. Langit ini diciptakan nggak ada tiangnya, tapi kok kemudian memayungi. Oh iya ya, matahari terbit pagi. Oleh karenanya Al-Quran menyindir ada 2 faktor yang menjadi kedekatan diri kepada Allah SWT. Yang pertama zikir, dan kemudian yang kedua fikir. Zikir. Ini mendebarkan iman, dan dari iman yang tebal kemudian banyak menghasilkan takwa perbuatan takwa. Afala ta'qilun. Maka apakah engkau tidak berakal? Artinya akalnya tidak digunakan untuk berpikir.
bukan kusomna, wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu samamuhu tanazzala an qawli wa fi'li wa niyati bi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.